Majah di dalam kitab Al-Ahkam, dalam satu bab yang dibuat oleh Ibnu Majah, bab man bana fi haqqihi ma yadurruhu fi jarihi, sesuatu yang dibangun, kemudaratan yang dibangun pada dirinya yang melahirkan mudarat bagi orang lain atau tetangga. Hadis ini dari jalur Ubadah bin Samit dan juga jalur Ibnu Abbas. Tapi yang penting hadis ini derajatnya adalah hasan. Hadis yang kami bacakan tadi di awal itu dikomentari oleh beberapa ulama. Salah satu di antaranya adalah Abu Daud. Beliau mengatakan hadis yang dibacakan ini merupakan salah satu kaidah yang menjadi poros bagi masalah fikih. Maka barang siapa yang mempelajari fikih dan kaidahnya, maka pasti hadis ini akan muncul. La darara wa la dirar. Bahkan hadis ini mencakup segala perbuatan-perbuatan yang melahirkan mudarat. Ini kaidah utamanya, sebagaimana komentar Abu Daud. Begitu pula juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang perlu kita pahami pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih kandungan dari hadis ini, maka para ulama membahas terkait dengan dua istilah, darar wala dirar. Terbagi menjadi dua pendapat para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan darar, dirar itu memiliki arti yang sama, yaitu bahaya dan membahayakan. Akan tetapi dalam makna yang lain, ada yang mengartikan pendapat yang paling dekat sebagaimana yang disepakati oleh sebagian besar para ulama, bahwa kata-kata darar, la darara wala dirar, kata-kata darar itu memberikan, artinya adalah memberikan mudarat kepada orang yang tidak pernah menyakitinya. Jadi melahirkan mudarat. Mudarat itu artinya apa ya? Bahaya bagi orang yang tidak menyakitinya, atau bagi orang yang tidak pernah mendatangkan mudarat untuknya. Sedangkan kata-kata dirar itu diartikan memberikan mudarat kepada orang yang pernah menyakitinya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Kalau berbicara tentang dua makna itu, Islam dalam hal ini tidak pernah memberikan kelonggaran. Yang pertama, menyakiti orang lain yang menyakiti kita. Itu kan sebenarnya Islam gak melegitimasi. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, ya sudah, jangan balas dengan kejahatan. Kan bahasanya, ya. Atau bahkan ada yang membalas orang lain dengan menyakitinya yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat. Apalagi menyakiti orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Kalau Islam itu saja melarang membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi melahirkan kejahatan kepada orang yang tidak pernah berbuat jahat. Ini kaidahnya kan umum banget. Dan itulah sebenarnya Islam. Kata Allah, al-ihsan ala kulli syai'. Allah itu sudah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu, apapun itu. Bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasulnya, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ihsan itu mesti harus dilakukan. Ihsan itu arti berbuat baik.
Sampai dulu pernah kita sampaikan, sampai hewan yang kita sembelih, kambing yang akan kita makan pun kita nggak boleh menyakitinya. Lah bukan nyembelih menyakiti, bukan. Yang menyakiti itu adalah bagaimana kita lakukan proses. Ya kalau menyembelih kambing mah perintah, kan udhiyah. Sapi, unta, ya dimakan. Dan memang Allah sudah ciptakan semua itu untuk dikonsumsi. Cuman yang menjadi ihsan di sini adalah ahsinu adzabahata. Perbaguslah memotongnya. Jadi sampai memotong sesuatu yang dihalalkan saja, Rasul perintahkan upayakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Tajamkan pisaunya, hadapkan ke kiblat, rebahkan dengan cara yang baik, berikan makan sebelum dipotong. Itu kan ya. Jangan sakiti atau jangan makan makanan, jangan makan hewan sebelum dia mati. Itu namanya tidak menyakiti. Meskipun sesungguhnya kambing sapi itu adalah hewan yang memang sengaja Allah ciptakan untuk dinikmati. Nah, artinya kalaupun hewan saja Rasul perintahkan kita untuk berbuat baik, apalagi kepada makhluk hidup lainnya. Manusia itu bagaimana sikap kita kepada manusia? Ya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Orang mati aja kita disuruh hormati, apalagi itu. Jangan sakiti kan, karena sesungguhnya jenazah itu merasakan rasa sakit. Maka kalau ada yang memandikan jenazah, maka lembutlah cara memandikannya, karena dia merasakan rasa sakit itu. Islam melarang kita untuk menggunjing orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahu qad afdhahu, dia sudah lewat. Jangan kau bahas tentang keburukannya. Jadi Islam itu luar biasa bagaimana mengajarkan kita untuk bisa mendatangkan kebaikan. Dan Islam itu tidak pernah memerintahkan seseorang untuk mendatangkan kemudaratan, keburukan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja jelas Islam itu melarang. Nah ini kaidah dasar yang mesti kita pahami bersama-sama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pastikan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan berbuat kemudaratan. Semua jenis kemudaratan tidak boleh. Semua jenis bahaya, semua jenis hal yang dapat menyakiti, baik itu perkataan maupun perbuatan. Itu nggak boleh. Menghina, la tasubbu, jangan kau menghina. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau, jangan kau caci maki yang sudah meninggal dunia karena dia sudah meninggalkan kita. Stop, close case, tutup masalahnya. Doakan yang terbaik buatnya. Ini orang hidup diomongin sampai mati juga masih diomongin. Udahlah, kecuali yang memang kita diperintahkan untuk diomongin. Ya, kalau pesan Firaun sebut aja banyak-banyak. Abu Lahab sebut aja. Maka ada orang yang kalau membaca kuliah tabbat yada Abi Lahab wa tab, kata para ulama dapat pahala yang besar. Karena memang Allah perintahkan untuk mengingat-ingat tentang kejadian itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu kan udah meninggal dunia, khususon. Orang seperti itu Allah yang sebutkan dalam Al-Quran memang untuk diingat dan untuk dibaca. Nah kalau keburukan manusia tutup saja. Man satara musliman satarallahu bihi yaumal qiyamah. Fitnya satarallahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti pada hari kiamat. Dan itu sudah luar biasa. Maka kalau kita mengkaji lebih dalam lagi tentang kaidah-kaidah keislaman itu, subhanallah, Islam itu indah. Maka pantas ketika Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin.
karena nggak ada unsur-unsur membahayakan.